Struktur Bumi. Sebagai planet yang kecil dalam sistem tata surya yang besar, Bumi memiliki keunikan tersendiri. Bumi mempunyai kehidupan. Air dan permukaan yang terus-menerus berubah, termasuk lapisan tipis kerak bumi yang berbatuan di bawah kaki kita. Bagian-bagian bumi yang dapat dilihat hanya sebahagian kecil saja dari keseluruhan planet yang sebenarnya. Di bawah kerak bumi terdapat selimut bumi yang tebal dan berlapis-lapis serta berbatuan. Dan di bagian tengah bumi terdapat inti logam yang sebagian berbentuk padat dan sebagian lainnya berbentuk cair. Planet kita dikelilingi oleh wilayah magnetis yang berubah seiring dengan waktu dan menghapuskan radiasi kuat matahari yang membahayakan kehidupan manusia. Lapisan kerak silikat yang berbatuan terbungkus dalam kumpulan air dan gas atmosfer yang hampir seluruhnya dari erupsi gunung berapi sepanjang waktu. Lapisan kerak terbuat dari unsur-unsur yang diketahui sebagai lempeng yang bergeser secara perlahan. Lapisan kerak bumi. 0,8% dari total volume bumi. 0,4% dari total massa bumi. Kerak lautan kebanyakan merupakan batuan basal yang terbuat dari silikat yang kaya akan besi dan magnesium. Kerak benua adalah granit yang berkembang dari kerak basal lautan. Tebal lapisan kerak bumi lebih kurang sekitar 5 km di bawah laut dan 35 km di bawah benua, suhu di dasar lebih kurang 1000 derajat Celcius. Selimut bumi. 83% dari total volume bumi. 68% dari total massa bumi. Terdiri dari mineral-mineral silikat padat yang kaya akan unsur berat seperti besi. Kemungkinan terbentuk dari batuan padat yang mengandung olivine, seperti peridotite. Sepanjang terbentuknya bumi. Selimut bumi berubah susunan secara perlahan-lahan, seperti magma bertambah dalam perut bumi, menggantikan unsur kimia yang mencair dengan mudah dari bagian atas selimut bumi. Tebal selimut bumi di bawah lapisan kerak bumi lebih kurang sekitar 3000 km. Suhu di dasar lebih kurang 3700 derajat Celcius. Inti bumi bagian luar. Diperkirakan terbuat dari unsur besi cair, inti bumi ini dianggap mengalir dan alirannya menyebabkan arus yang menghasilkan medan magnetis bumi. Dari waktu ke waktu medan magnetis tersebut berubah walaupun tidak diketahui bagaimana terjadinya. Kekuatan medan magnetis ini dapat dibayangkan sebagai pembuat gelungan antara kutub utara dan kutub selatan, dan gelungan tersebut berfungsi sebagai perisai yang menciptakan rongga magnetis yang disebut magnetosfer untuk melindungi bumi dari limpahan tenaga partikel elektrik yang berasal dari matahari, yang dikenal sebagai angin matahari. Ketika daerah magnetis bumi bertemu dengan angin matahari, daerah magnetis bumi terdorong ke sisi yang terdekat dengan matahari, sisi jauhnya membentuk tepi jalan. Tebal inti bumi bagian luar lebih kurang sekitar 2000 km, suhu lebih kurang 2200 derajat Celcius. Inti bumi bagian dalam. Tekanan yang sangat besar di pusat bumi menyebabkan besi lebur yang menjadi inti bagian luar tertekan sampai suatu titik di mana besi tersebut berubah menjadi padat. Tebal inti bumi bagian dalam lebih kurang sekitar 2700 km. Suhu lebih kurang 4500 derajat Celcius. Jumlah keseluruhan inti bumi, bagian luar dan bagian dalam. 16% dari total volume bumi. 31% dari total massa bumi. Es dalam bentuk glaster dan lempengan. 0,002% dari total volume bumi. 0,003% dari total massa bumi. Lempengan es yang ada saat ini merupakan peninggalan zaman es dari jutaan tahun yang lalu. Air. 0,1% dari total volume bumi. 0,02% dari total massa bumi. Air adalah unsur unik yang menutupi 3/4 dari permukaan bumi. Gas. Atmosfer yang paling padat berada dekat dengan permukaan bumi dan semakin jauh semakin kurang kepadatannya. Molekul gas ditarik ke permukaan oleh gravitasi bumi.